Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat.
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perjumpaan yang membebaskan. Kisah Sakeus dalam bacaan Injil hari ini tidak asing bagi kita. Jabatan Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Pekerjaan ini berarti bahwa Sakeus memiliki beberapa anak buah. Pada zaman itu, pemungut cukai adalah pekerjaan yang dibenci oleh sesama orang Yahudi. Tidak jarang mereka memungut pajak lebih tinggi dibanding dengan nilai yang sudah ditentukan.
Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan Sakeus bersama dengan orang lain karena posisinya sebagai kepala pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, secara sosial Sakeus tidak bisa bergaul dengan banyak orang karena pekerjaan sebagai kepala pemungut cukai. Pada saat banyak orang tidak dapat menerima Sakeus karena ia seorang berdosa di mata orang banyak tersebut, Sakeus punya harapan untuk bisa keluar dari keterasingannya itu dengan jalan, datang, dan melihat Tuhan Yesus yang akan lewat. Ia bergegas dan naik ke pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Dari sisi jasmaniah fisik, ia berpostur pendek, karena itu ia memanjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Tetapi lebih mendasar, yakni dari sisi spiritual rohaniah, ia merasa kering dan galau karena dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Karena itu ia bergegas untuk berjumpa dengan Yesus. Ada motivasi mulia dan rohaniah yang mendorongnya untuk mau berjumpa dengan Tuhan yang bisa menyelamatkannya. Perjumpaan itu membawa berkat luar biasa bagi Sakeus. Betapa senang hati Sakeus ketika akhirnya dia dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lebih mengejutkan adalah Tuhan Yesus ternyata berkenan untuk menumpang di rumahnya. Orang-orang sekitarnya menjauhinya, tetapi Tuhan Yesus sendiri, guru agama yang populer pada saat itu, justru ingin menumpang di rumahnya. Tuhan Yesus jauh lebih agung dibanding apa yang orang-orang pikirkan. Itulah yang menyebabkan Sakeus rela kehilangan setengah hartanya dan berjanji untuk mengembalikan uang yang pernah dia peras jika ada sebanyak 4 kali lipat. Saudara-saudariku terkasih, setelah bertemu langsung dengan Yesus, hidup Sakeus berubah. Kemurahan hati ditunjukkan oleh Sakeus. Dia menyedekahkan separuh hartanya bagi orang-orang miskin. Dia juga berjanji untuk mengganti 4 kali lipat seandainya ada orang yang telah diperasnya. Sakeus menemukan bahwa relasi dengan Tuhan lebih penting dan sangat mendasar. Belajar dari figur Sakeus, apakah perjumpaan kita dengan Tuhan telah membawa perubahan dalam hidup kita? Perjumpaan dengan Tuhan harus mendorong kita untuk berubah, bertobat, dan makin berderma serta berbuat baik yang tiada hentinya kepada orang yang kita jumpai setiap hari. Semoga demikian. Amin.